Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, Allah yang Maha Besar. Bersorak-sorak menyembah Tuhan kita. Yesus Allah yang ajaib, Engkau layak kami tinggikan selama-lamanya Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, sempurna kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami percaya kepadamu Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Bagimulah segala hormat ya Tuhan, pertolongan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu Tuhan. Hati kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, selalu menolong dan memimpin setiap langkah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kami patut bersyukur. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tetap mau mengatakan bahwa Engkau segala-galanya di dalam hidup kami.
Kami mau memberikan hati kami kepada Tuhan. Segenap jiwa kami hanya kepadamu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Katakan sekali lagi, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Sekali lagi, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya. Wanita-wanitanya Allah, walaupun persoalan hidup banyak, mari kita yang di rumah, yang di gereja, dimanapun kita berada, kita mau menyanyi, berdendang, bersukacita untuk Tuhan, karena Dia memberikan sukacita kepada kita. Amin. Katakan berdendang bagi Tuhan. Yes. Berdendang bagi Tuhan, mari bernyanyi puji Dia, mari bernyanyi dari Raja. Hanya Yesus yang kita cinta, hanya Yesus yang kita sayang, hanya Yesus bikin hati senang. Mari kita putar kiri, putar kiri, putar ke kanan, rasa hati ingin berdendang, puji Tuhan, Tuhan. Biar suka dan duka akan datang, jangan tunda dan jangan bimbang, hanya Yesus bikin hati senang. Katakan putar kiri, putar kiri, putar ke kanan, rasa hati ingin berdendang, puji Tuhan, Tuhan. Biar suka duka akan datang, jangan tunda dan jangan bimbang, hanya Yesus bikin hati senang, hanya Yesus, hanya Yesus bikin hati senang, hanya Yesus, hanya Yesus bikin hati senang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan memberkati kita pada siang hari ini. Siapkan hatimu, karena pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Persoalan hidup banyak datang, tapi Tuhan menolong kita. Katakan kepada Tuhan, ku pandang wajah-Mu. Yes.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepada Tuhan, oleh karena penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Allah yang senantiasa kami boleh rasakan hari lepas hari ya Tuhan, sehingga kami boleh ada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami, dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan kami dikuatkan, kami dimotivasi, kami dibimbing ya Tuhan kepada seluruh kebenaran-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga setiap firman Tuhan yang Tuhan taburkan ya Bapa, biar kiranya Tuhan membawa berkat bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh kembali diberkati lewat persekutuan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para wanita yang diberkati oleh Bapa di surga, tema hari ini adalah wanita terhormat. Ya, saya diberikan tema tentang wanita terhormat. Nah, renungan kita hari ini didasarkan kepada kitab 1 Samuel pasal yang pertama, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 berkata demikian. Judul perikopnya adalah lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zofim,
Dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah telah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah meminta daripada Tuhan." Saya lompat ke ayat yang ke-24. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu,
Mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para wanita yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat tentang narasi ini menceritakan tentang riwayat pernikahan Hana dengan Elkana. Ya. Hana belum bisa memberikan keturunan untuk sang suami, yaitu bagi Elkana. Ya. Sehingga Elkana menikah lagi dengan Penina, dan Penina bisa memberikan keturunan untuk Elkana. Lalu saudara kasih Tuhan, Penina merasa bangga karena dia bisa memenuhi kebutuhan dan memenuhi secara psikologis kebutuhan keluarga yang harmonis, karena Penina bisa memberikan keturunan untuk Elkana. Ya. Sehingga Penina dengan rasa sombongnya sering menyakiti hati Hana, ya sedikit menghina karena Hana dinyatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan bagaimana sikap daripada Hana di dalam menghadapi situasi dan keadaan yang kurang menguntungkan bagi dirinya, saudara, maka kita melihat Hana mengambil suatu sikap, yaitu berdoa kepada Tuhan, membawa semua pergumulannya itu kepada Tuhan. Rupanya Hana memiliki pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pertolongan. Sehingga saudara kasih Tuhan, ya, Hana membuka hatinya dan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan melalui doanya yang tak putus-putus, berharap akan diberikannya, dipercayakannya seorang anak laki-laki. Nah, saudara kasih Tuhan, meskipun dalam perasaan yang sakit hati, dalam perasaan yang cemas oleh karena perilaku Penina, ya, yang senantiasa menyudutkan bahkan merendahkan akan Hana, saudara kasih Tuhan, tetapi Hana terus tidak pernah menyerah dan dia sampai bernasar kepada Tuhan. Ya, dia berkata, "Jika Tuhan memberikan kepadaku anak laki-laki, maka anak itu akan aku serahkan untuk kemuliaan Tuhan, serahkan kepada Allah, ya, untuk dipakai menjadi hamba Allah." Sehingga saudara kasih Tuhan, ya, rupanya Tuhan semakin serius memperhatikan doa dan nasar daripada Hana. Ya. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dan sampai pada akhirnya ternyata Tuhan mengabulkan. Ya, Tuhan mengabulkan, bahkan saudara kasih Tuhan, selain Tuhan mengabulkan permohonan Hana untuk mendapatkan anak laki-laki, yang lahirlah Samuel, ya, yang diberi nama Samuel, dan sampai akhirnya Samuel ini benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan, ya,
dan pada saat bisa disape, bisa dipisahkan dari ibunya, maka Samuel sejak kecil dibawa dan diserahkan ke rumah Tuhan, yang pada waktu itu menjadi imam adalah Imam Eli. Nah, saudara kasih Tuhan, ternyata Tuhan memberikan bukan saja Samuel yang diminta dari Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kembali, ya, sehingga Hana memiliki anak 3 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa, ya, di mana pribadi seorang Hana yang tidak menyerah di dalam pergumulannya, saudara kasih Tuhan. Dan dia di dalam menghadapi segala tekanan, dia tetap menempatkan dirinya sebagai wanita yang terhormat. Di mana saudara kasih Tuhan letak bahwa Hana, ya, menempatkan dirinya sebagai wanita yang terhormat, saudara kasih Tuhan, yaitu nampak dari cara Hana dalam mengatasi persoalan dalam hidupnya. Ketika Hana, dia harus mendapatkan tekanan dari Penina, bahkan mungkin dari orang-orang di sekitarnya, karena Hana dinyatakan tidak bisa memberi keturunan, saudara kasih Tuhan. Ya. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Hana. Tentu Hana ada rasa sakit hati. Saudara tahu di mana sakitnya? Pasti di sini. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Hana mendapatkan tekanan yang begitu kuat, saudara-saudara kasih Tuhan. Bahkan Hana merasa direndahkan sebagai perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan bagi suaminya. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita belajar dari Hana ini, saudara kasih Tuhan, maka kita menemukan cara yang tepat untuk mengatasi apa yang dialami seperti Hana ini, saudara kasih Tuhan. Dengan beratnya tekanan, maka dia bawa seluruh persoalan itu kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, Hana yakin ada pengharapan yang pasti. Oleh sebab itu Hana tidak mendengarkan, atau Hana lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hana lebih mendengar kepada pengharapan yang dinyatakan oleh Tuhan. Meskipun Penina bisa berkata, "Hai Hana, engkau perempuan yang mandul. Tuhan telah menutup rahimmu sehingga tidak bisa memberikan keturunan." Tetapi yang menarik adalah Hana tidak pernah menyerah untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga saudara kasih Tuhan, meskipun mendapatkan tekanan dari tahun ke tahun, saudara kasih Tuhan, tetapi Hana tetap dari tahun ke tahun dia membawa hidupnya, segala pergumulannya kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, keyakinan Hana membuktikan bahwa doa bisa mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Hana punya keyakinan bahwa di dalam doa yang sulit menjadi mudah, bahkan yang tertutup menjadi terbuka. Sehingga saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat secara keseluruhan narasi ini, ternyata Tuhan menjawab doa daripada Hana. Sehingga saudara kasih Tuhan, ya, ini memberikan pelajaran buat setiap kita bahwa ketika kita menghadapi tekanan, saudara kasih Tuhan, kita tidak perlu emosi. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian.
inilah yang membuat Hana menjadi wanita yang terhormat di mata Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, oh tidak mudah itu Pak Pendeta. Ya. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, ingatlah bahwa doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hana menjadi pelajaran penting untuk kita, supaya kita membawa segala persoalan itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sehingga saudara, kita menemukan bahwa Tuhan yang baik, ya, Tuhan yang mendengar doa Hana, maka pada akhirnya Tuhan memberikan keturunan, ya, untuk keluarga ini, saudara kasih Tuhan. Dengan doa yang tak putus-putusnya yang dilakukan oleh Hana, pada akhirnya ya Tuhan memberkati kandungan Hana, membukakan kandungan Hana, rahimnya dibukakan oleh Tuhan, sehingga lahirlah Samuel. Lahirlah Samuel. Jadi bagian ini saudara kasih Tuhan, maka menjadi pelajaran buat kita, ya, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita, ya mari kita bawa semuanya kepada Tuhan. Karena ke dalam tangan Tuhanlah kita akan mendapatkan yang terbaik. Hanya dari Tuhanlah kita akan mendapatkan yang terbaik. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam doa, ya, doa bisa mengubah yang tidak bisa menjadi bisa, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang tertutup bisa menjadi terbuka. Oleh karena itu jangan pernah menyerah dalam menghadapi tantangan, karena Tuhan masih mau mendengar doa kita, Tuhan masih mau menjawab doa kita. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang menarik di dalam pribadi seorang Hana adalah Hana berani bernasar kepada Tuhan. Ketika dikatakan, Tuhan jikalau Engkau berkenan untuk memberkati hambamu ini, maka ketika mendapatkan anak laki-laki, maka itu akan kuberikan kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Hana. Ya. Sehingga saudara-saudara kasih Tuhan, dengan bernasar itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Hana betul-betul serius. Ya. Betul-betul serius dalam doanya, sehingga dia sampai bernasar. Hana mau belajar untuk sungguh-sungguh membawa persoalan itu kepada Tuhan, sampai ketika Samuel lahir, Samuel benar-benar dijadikan nasir Allah. Ya. Jadi kalau Hana itu bernasar, artinya berjanji kepada Tuhan, ya, maka Samuel anak yang dilahirkan itu disebut sebagai nasir Allah. Jadi kalau saudara punya teman yang namanya Nasir, ya itu artinya anak itu dipersembahkan untuk Tuhan, ya. Karena itu disebut nasir Allah, ya. Jadi Hana sebagai orang yang bernasar, ya, tapi Samuel disebut sebagai nasir Allah, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita menemukan bahwa Allah begitu baik di dalam kehidupan keluarga ini. Kalau kita perhatikan saudara kasih Tuhan, ketika Hana benar-benar menggenapi apa yang dinasarkan kepada Tuhan, benar-benar bahwa Samuel diberikan kepada Tuhan, ya, meskipun itu adalah anak pengharapan
yang sekian lama ditunggu-tunggu oleh Hana, saudara kasih Tuhan, tetapi Hana tidak ragu-ragu. Hana dengan tulus memberikan Samuel kepada Tuhan. Lalu saudara kasih Tuhan, di dalam pasal yang kedua kita menemukan saudara kasih Tuhan ayat yang ke-20 dan 21 berkata demikian. Ya, ketika Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli, ya, lalu dalam pasal 2 ayat yang ke-20 dan 21, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya dan Tuhan mengindahkan Hana. Ya, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ya, akhirnya Hana diberi keturunan penggantinya, ya, dari Samuel. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi kalau dipikir-pikir anaknya menjadi 6. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini keistimewaan Hana yang tidak menyerah di dalam segala pergumulannya, tetapi dia tetap percaya kepada Allah. Maka Allah dikatakan di dalam ayat ini mengindahkan Hana. Karena keseriusan Hana di dalam menghadapi tantangan hidupnya, dan dia tetap tidak menyerah dan dia tetap mengandalkan Tuhan, maka di hadapan Tuhan Hana menjadi wanita yang terhormat. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran yang sangat penting kepada kita, saudara-saudara, bahwa kesungguhan kita di dalam percaya kepada janji Tuhan, maka itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Hana tidak menyerah, Hana tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga saudara kasih Tuhan, Hana akhirnya menjadi perempuan yang terhormat di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Karena Hana tidak membalas caci maki dengan caci maki. Hana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Hana tidak membalas apa yang dilakukan oleh Penina. Tetapi Hana membawanya semua pergumulan itu kepada Tuhan. Dengan kesungguhan di dalam menghadapi tekanan itu, saudara kasih Tuhan, dan kesungguhannya dalam berdoa kepada Allah sampai dia bernasar, akhirnya Tuhan selain menjawab kebutuhan, menjawab pergumulannya, tapi Hana juga dimuliakan di hadapan Tuhan. Hana menjadi wanita yang terhormat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya pelajaran ini bagi kita. Kita sebagai wanita-wanita yang seringkali mendapati persoalan seperti Hana, jangan pernah menyerah, tetap berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan yang tertutup bisa terbuka. Kemudian yang ketiga, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari narasi ini? Saudara, kita menemukan bahwa Hana adalah wanita yang rendah hati, setia dan taat kepada Tuhan. Karena dalam narasi itu dikatakan dari tahun ke tahun dia terus datang ke Shilo untuk menyembah kepada Tuhan. Kemudian meskipun dia tidak atau belum mendapatkan keturunan, tetapi dia bisa menjaga hatinya, menjaga emosinya.
Sehingga saudara kasih Tuhan, dia tetap dengan rendah hati, dia menghadapi segala tuduhan-tuduhan. Dia bisa menghadapi segala cemooh yang dilontarkan kepada dirinya, saudara kasih Tuhan. Nah, oleh karena Hana yang rendah hati, taat dan setia, saudara, maka Tuhan yang meninggikan Hana. Tuhan yang meninggikan Hana. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan 8, ya, di situ di dalam judul perikopnya adalah tentang nyanyian Hana. Dia berkata demikian dalam ayat yang ke-7 dan 8, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi saudara kasih Tuhan, orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang-orang yang taat dan setia dimuliakan oleh Tuhan. Bahkan di dalam ayat ini digambarkan mereka disejajarkan dengan para bangsawan. Mereka mendapatkan kursi kehormatan, saudara. Jadi Hana telah menjadi wanita yang terhormat di hadapan Tuhan. Bahkan dengan adanya pergumulan Hana yang dia tidak pernah menyerah, dia tetap setia kepada suaminya, saudara kasih Tuhan, sampai akhirnya ya, yang tidak terbayangkan oleh dirinya, mungkin dia pikir, aduh sudah dikasih Samuel saja, kemudian untuk dipersembahkan kepada Tuhan, itu sudah memberikan bukti bahwa Tuhan baik bagi Hana. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan tidak hanya sekedar memberi Samuel, anak yang diharapkannya. Tetapi justru Tuhan memberi lebih dari sekedar Samuel, yaitu Hana diberikan pengganti Samuel, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Wah, dahsyat. Dahsyat sekali. Tetapi Tuhan ternyata bekerja tidak berhenti sampai di situ. Tetapi justru Tuhan meninggikan Hana. Karena Hana yang rendah hati, ya, maka Tuhan meninggikan dia. Hana yang selama ini dicemooh, bahkan direndahkan oleh Penina, mungkin oleh orang-orang di sekitarnya, saudara, tetapi Tuhan meninggikan. Bahkan dia mensejajarkan dengan bangsawan, para bangsawan, dan memberikan kursi kehormatan. Bapak Ibu, saya sangat yakin dan percaya, saudara, ya, apapun yang menjadi pergumulan para wanita di tempat ini, jangan pernah menyerah. Tapi nyatakanlah semuanya ini dengan kesungguhan hati. Seperti yang dilakukan oleh Hana. Bahkan berani bernasar. Memberi dari apa yang diberi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam narasi tadi, Hana mengatakan pisau cukur pun tidak akan menyentuh rambutnya. Itu menunjukkan bahwa Hana mendapatkan Samuel itu, saudara kasih Tuhan, tidak mengurangi sedikit pun apa yang diberikan oleh Tuhan, itu diberikan kembali kepada Tuhan. Hana tidak menyentuh sedikit pun, Hana tidak mengambil sedikit pun dari Samuel. Wah, ini hebat, wanita ini hebat. Dalam komitmennya menunjukkan bahwa pisau cukur pun tidak akan menyentuh
kepalanya sedikit pun. Ini artinya saudara kasih Tuhan, Hana benar-benar memberikan apa yang diberikan oleh Tuhan. Tidak sedikit pun yang ditahan oleh Hana. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa dia betul-betul komitmennya kepada Tuhan itu tidak setengah-setengah, saudara kasih Tuhan. Dan hatinya untuk Tuhan itu benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang layak mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Tidak ada sedikit pun yang ditahan dari apa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Samuel. Tidak ada sedikit pun yang ditahan. Pada waktunya anak ini disapih, dipisahkan dari ibunya, maka saat itulah Samuel dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga Samuel disebutkan dalam narasi tadi itu masih sangat kanak-kanak. Masih sangat kanak-kanak, artinya saudara, Hana tidak menahan. Dia memberikan dengan setulus hati kepada Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya kalau kita berani memberikan setulus hati kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menahan-nahan berkat yang pantas buat kita. Amin. Saya sangat yakin dan percaya saudara, ketika kita benar-benar memberi kepada Tuhan dengan segala ketulusan, maka Tuhan tidak akan pernah menahan berkat-berkat yang patut kita terima. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, maka dalam renungan ini dapat disimpulkan bahwa Tuhan tidak segan-segan mendudukkan kita, memberikan kursi kehormatan kepada kita ketika kita tetap rendah hati meskipun kita banyak menghadapi tantangan, kita tetap taat dan setia kepada kebenaran firman Allah sehingga saudara kasih Tuhan, Tuhan menyediakan kursi kehormatan buat wanita-wanita yang setia, taat, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita saat ini. Mari kita hampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, memandang kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dan sekaligus menjadi doa bagi kita. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya,
hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, sekali lagi katakan, jadikan aku indah Tuhan. Amin. Yes Tuhan, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi katakan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari para wanita, kita letakkan tangan kita di dada, kita berdoa. Bapa, mungkin Engkau yang melihat hati kami yang begitu berat menghadapi tekanan persoalan ya Tuhan. Meskipun tekanan dan persoalan itu berbeda ya Bapa. Tapi hari ini kami menyadari Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada pertolongan seperti Engkau menolong Hana. Kiranya demikian pula Engkau menolong kami ya Tuhan. Di saat-saat semuanya tertutup Bapa, kami percaya di dalam Engkau akan terbuka ya Tuhan. Di saat-saat semuanya sulit Bapa, biar kiranya di dalam Engkau ada kemudahan ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya lewat renungan ini memotivasi kami ya Tuhan, untuk kami semakin sungguh-sungguh meletakkan segala pengharapan kami ya Tuhan hanya kepada Allah ya Bapa. Karena hanya Engkaulah sumber pertolongan bagi kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau mendapati setiap kami wanita-wanita yang rendah hati, taat dan setia ya Tuhan. Meskipun begitu berat banyaknya tantangan yang harus kami hadapi, tetapi kami memiliki komitmen untuk rendah hati, taat dan setia di hadapan Tuhan. Biar kiranya seperti Engkau memberikan kehormatan bagi Hana, kiranya kami pun mendapatkan kehormatan, menjadi wanita-wanita yang terhormat ya Tuhan. Karena kami tidak membalas dendam caci maki dengan caci maki. Kami tidak membalas ya Tuhan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami membawanya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati para wanita ini ya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, serta jalan keluar yang terbaik Tuhan nyatakan sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dan saya percaya bersama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa, yang sudah memberkati kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sugiyono yang sudah memberikan firman-Nya, menerangkan begitu luar biasa, seperti Hana yang selalu berharap kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati di dalam pelayanannya, memberkati istri anak-anaknya, dan dimanapun berada Pak Sugiyono menjadi berkat bagi
banyak orang. Amin. Baik, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akhiri ibadah kita. Terlalu banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak dapat membalas kebaikan kita dengan perbuatan kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih Tuhan. Melalui persekutuan kami saat ini ya Tuhan, Engkau hadir melawat kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami yang lemah kami dikuatkan ya Tuhan. Kami yang berbeban berat kami mendapatkan jalan keluar ya Tuhan. Kami mendapatkan kelegaan lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebagai bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, Engkau melihat setiap pergumulan para wanita ini ya Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keluarga ya Tuhan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kiranya mereka boleh menjadi wanita-wanita yang terhormat ya Bapa. Seperti Engkau yang telah memilih Hana menjadi wanita yang terhormat di hadapan-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, mereka pun boleh menjadi wanita-wanita yang terhormat di tengah-tengah keluarganya, juga di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dan apapun yang telah mereka dengar ya Tuhan, kiranya Tuhan terus teguhkan ya Bapa, agar firman ini Tuhan terus merema dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para wanita yang dikasihi Allah, mari arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetaplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena Allah yang menyertai engkau, Allah yang memelihara engkau, Allah juga yang memberkati engkau. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menjadi bagian saudara saat ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Haleluya. Amin.